Asas pengajaran gereja gerakan Pentakosta bab 2. Ajaran tentang Allah. Ajaran tentang Allah mencakup eksistensi Allah, hakikat Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ketritunggalan Allah. Bagian A, eksistensi Allah. Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam Alkitab menyebut, yaitu menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa pada mulanya Allah, pada mulanya Allah. Jadi langsung didahului dengan kata pertama dalam Alkitab, yaitu pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Inilah fakta yang tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Para penulis Alkitab menerima kebenarannya sebagai fakta yang lengkap. Keyakinan akan keberadaan Allah sepenuhnya bersifat mendasar, bukan hanya terhadap pemahaman Alkitab, melainkan juga terhadap kehidupan itu sendiri. Ibrani pasal 11 ayat 6 memberitahu bahwa yang berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Dia memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan kata lain, keyakinan akan keberadaan Allah merupakan persyaratan untuk memiliki iman di dalam Dia secara pribadi. Allah adalah Alfa dan Omega, yang artinya bahwa sebelum segala sesuatu ada, Allah telah ada, dan setelah segala sesuatu tidak ada lagi, Allah tetap ada. Keberadaan Allah tidak diadakan, tetapi ada dengan sendirinya. Allah adalah kausa prima, penyebab utama dari segala sesuatu, tetapi Ia tidak pernah disebabkan oleh segala sesuatu apapun. Oleh karena itu, Allah tidak pernah berhutang untuk keberadaannya pada siapapun, serta tidak bergantung pada yang lain untuk mempertahankan keberadaannya. Allah adalah sumber kehidupan, dan kehidupannya tidak berasal dari yang tidak terbatas. Allah adalah roh, tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi melalui iman kepadanya, maka keberadaannya nyata. Paulus menulis, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-20. Bagian B, hakikat Allah. 1. Allah adalah roh. Allah adalah roh. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah adalah makhluk roh. Ia tidak memiliki daging dan tulang. Karena itu Allah tidak dapat dilihat. Sebagai roh, Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. 2. Allah adalah pribadi. Allah adalah roh yang memiliki pribadi. Aspek pribadi dari Allah merupakan inti penyataan Alkitab. Sebagai pribadi, Allah memiliki kesadaran, kehendak, tujuan, akal budi, dan perasaan. Allah melakukan aktivitas sebagai satu pribadi, yaitu menciptakan. Kejadian pasal 1 ayat 1, Ia memilih Israel menjadi umat atau menjadi umatnya. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8, Ia menghakimi dengan adil dan bisa murka setiap saat. Mazmur pasal 7 ayat 12, Allah memiliki kasih. Allah memiliki nama-nama pribadi, dan Allah juga diperlakukan secara pribadi. 3. Allah adalah esa. Dari awal hingga akhir Alkitab mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi Allah, maksudnya. Yesaya pasal 43 ayat 10. Keesaan Allah menunjuk pada kesatuannya. Ia adalah satu dan tidak dapat dibagi. Yesus juga memberitahukan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Yohanes 17 ayat 22.
sifat-sifat Allah. Satu, sifat-sifat dasar Allah. Sifat-sifat dasar Allah adalah sifat-sifat yang pada dasarnya yang dimiliki Allah terpisah dari hubungan apapun dengan ciptaannya. Sifat-sifat dasar ini tidak pernah dapat menjadi sifat manusia. A. Allah itu kekal. Kekal berarti dia selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Mazmur 90 ayat 2, Yesaya 43 ayat 10. B. Allah itu tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6, Yakobus 1 ayat 17. Ketetapan Allah ini meliputi berbagai aspek, yaitu pertama, tidak ada perubahan kuantitatif. Allah tidak mungkin bertambah karena telah sempurna dan juga tidak bisa berkurang. Kedua, tidak ada perubahan kualitatif. Kodrat Allah tidak akan mengalami perubahan. Pikiran, rencana, dan perbuatannya tetap. Bilangan pasal 23 ayat 19, Mazmur 102 ayat 27 dan 28, Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. C. Allah itu maha kuasa, omnipotens. Allah itu maha kuasa dan dapat melakukan apa saja yang ia kehendaki. Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16, Yeremia 32 ayat 17, Matius pasal 13 ayat 26, Efesus 1 ayat 11. D. Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu, omniscient. Kemahatauan Allah adalah sempurna karena meliputi masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 10, Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. E. Allah itu maha hadir, omnipresent. Kemahahadiran Allah berarti bahwa Allah selalu hadir di segala tempat pada setiap waktu. Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 12. Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dua, sifat-sifat moral Allah. Sifat-sifat moral Allah. Sifat-sifat moral Allah adalah sifat-sifat yang dimiliki Allah terutama dalam hubungannya dengan ciptaannya. A. Allah itu kudus. Kekudusan Allah adalah sempurna sehingga ia tidak dapat berdosa dan mentolerir dosa. Allah bebas dari dosa. Kekudusan adalah tema utama dari Alkitab. Imamat 19 ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 16, Wahyu 15 ayat 3 dan 4. B. Allah itu benar. Hal ini berarti Allah dapat diandalkan untuk bertindak dengan adil. Ulangan 32 ayat 4, Daniel 4 ayat 37, Wahyu pasal 15 ayat 3. Pada dasarnya Allah sendiri adalah kebenaran. Mazmur 71 ayat 19. C. Allah itu kasih. Kasih menunjuk pada hakikat Allah yang paling dalam. Allah tidak saja memiliki kasih, tetapi dialah kasih itu. Yohanes 3:16. Kasih melibatkan anugerah, belas kasihan, kemurahan, dan kebaikan Allah terhadap seluruh ciptaannya. D. Nama-nama Allah. Satu, Elohim. Elohim adalah bentuk jamak Ibrani yang digunakan lebih dari 2500 kali dalam Perjanjian Lama dan merupakan nama umum untuk Allah. Elohim artinya Allah yang kuat, pemimpin yang perkasa, kealahan yang tertinggi. Kejadian pasal 1 ayat 1, pasal 17 ayat 1, pasal 28 ayat 3, pasal 35 ayat 11, Yosua 3 ayat 10. Nama-nama gabungan dari Allah. Yaitu El Shaddai, artinya Allah yang maha kuasa. Kejadian pasal 17 ayat 1, 28 ayat 3, Kejadian 35 ayat 11. El Elyon, Allah maha tinggi. Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 22. El Olam, Allah yang kekal.
Kejadian 21 ayat 33, Yesaya 40 ayat 28. El Roy, El Roy, Allah yang melihat. Kejadian pasal 16 ayat 13. El Gibor, El Gibor, Allah yang kuat, perkasa. Yesaya 9 ayat 6, Yeremia 32 ayat 18. Yang kedua, nama Allah yang kedua yaitu Yahweh. Yahweh. Yahweh ini diambil dari 4 huruf mati, yaitu YHWH. YHWH. Yahweh adalah nama utama yang kedua bagi Allah dan merupakan nama diri atau pribadi. Yahweh. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa Yahweh itu dari 4 huruf mati, yaitu YHWH. Nah, YHWH ini bisa juga dibaca Yehovah. Yehovah. Selain Yahweh bisa juga dibaca Yehovah. Yang berikutnya selain Yahweh, Yehovah bisa juga dari 4 huruf mati yaitu YHWH, bisa juga menjadi Yehua. Yehua. Jadi bisa dibaca 3. Saat ini maksudnya bisa dibaca 3 dari kata dari 4 huruf mati, yaitu Yahweh, Yehovah, Yehua. Yehua. Nah, jadi saudara-saudara, Yahweh paling sering dipakai dalam perjanjian lama, yaitu lebih kurang ada 6.828 kali. 6.828 kali. Yang arti harafiah adalah ia yang adalah. Ia yang adalah. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15, Tuhan mendeklarasikan diri. Jadi Tuhan mendeklarasikan dirinya sebagai Aku adalah aku. Aku adalah aku atau Tuhan. Artinya adalah keberadaan diri yang kekal dan sumber kehidupan. Nama-nama gabungan dari Yahweh atau Yehovah atau Yehua itu sebagai berikut. Ada Yahweh Jireh atau Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kejadian pasal 22 ayat 14. Yahweh Elohim, Tuhan adalah pembebas, pencipta. Kejadian pasal 2 ayat 4. Yahweh Nisi atau bisa juga Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panji. Keluaran pasal 17 ayat 15. Yahweh Shalom, Tuhan damai sejahtera. Yesaya 9 ayat 6 dan 7, Hakim-Hakim 2 ayat 6 dan ayat 6 pasal 6 ayat 24. Yahweh Zebaut, Tuhan semesta alam, 1 Samuel 1 ayat 3. Yahweh Makadeskem, Tuhan yang menguduskan, Keluaran 31 ayat 13. Yahweh Roy, Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23 ayat 1. Yahweh Sitkenu, Tuhan keadilan kita, Yeremia 23 ayat 6. Yahweh Sama, Tuhan Maha Hadir, Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Yahweh Elohim Israel, Tuhan Allah Israel, Hakim pasal 5 ayat 2. Yesaya 17 ayat 6. Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Keluaran 15 ayat 26. Sekarang yang ketiga dari nama Allah. Jadi ada Elohim, ada Yahweh. Sekarang yang ketiga adalah Adonai, Tuhan atas segala sesuatu atau Tuhan atas segala Tuhan. Ulangan 10 ayat 17, Yohanes 3 ayat 11. Yang keempat, Theos, yaitu Allah. Theos dalam perjanjian baru adalah terjemahan dari kata Elohim dalam perjanjian lama. Artinya Allah yang esa dan benar. Matius pasal 23:9. Yang kelima, Kurios, Tuhan. Kata Tuhan menekankan otoritas dan supremasi atau Tuhan, Bapa. Yohanes pasal 4 ayat 11, Lukas pasal 19 ayat 23. Keenam, Aba, Bapa. Kata Bapa dalam PL 16 kali, dalam PB 245 kali. Bagian E dari bab 2 asas pengajaran Gereja Gerakan Pentakosta, yaitu ketritunggalan Allah. Dalam perjanjian lama, penciptaan alam semesta, Allah Bapa dan Roh Kudus terlibat bekerja sama dalam penciptaan. Kejadian pasal 1 ayat 26,
terlihat dalam dalam kata ganti jamak, bukan kata tunggal. Jadi terlihat dalam kata ganti jamak, bukan dalam kata tunggal. Dalam Perjanjian Baru, Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22, Matius 28 ayat 18, Lukas pasal 1 ayat 35. D. Nama-nama Allah. Nama-nama Allah. 1. Elohim. Elohim. Elohim adalah bentuk jamak Ibrani yang digunakan lebih dari 2500 kali dalam Perjanjian Lama dan merupakan nama umum untuk Allah. Elohim artinya Allah yang kuat. Allah yang kuat, pemimpin yang perkasa, kealahan yang tertinggi. Kejadian pasal 1 ayat 1, pasal 17 ayat 1, pasal 28 ayat 3, pasal 35 ayat 11, Yosua 3 ayat 10. Nama-nama gabungan dari Allah. Nama-nama gabungan dari Allah. Yaitu El Shaddai, artinya Allah yang maha kuasa. Kejadian pasal 17 ayat 1, 28 ayat 3, Kejadian 35 ayat 11. El Elyon, Allah maha tinggi, Allah maha tinggi. Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 22. El Olam, El Olam, Allah yang kekal. Kejadian 21 ayat 33, Yesaya 40 ayat 28. El Roy, El Roy, Allah yang melihat. Kejadian pasal 16 ayat 13. El Gibor, El Gibor, Allah yang kuat, perkasa. Yesaya 9 ayat 6, Yeremia 32 ayat 18. Yang kedua, nama Allah yang kedua yaitu Yahweh. Yahweh. Yahweh ini diambil dari 4 huruf mati, yaitu YHWH. YHWH. Yahweh adalah nama utama yang kedua bagi Allah dan merupakan nama diri atau pribadi. Yahweh. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa Yahweh itu dari 4 huruf mati, yaitu YHWH. Nah, YHWH ini bisa juga dibaca Yehovah. Yehovah. Selain Yahweh bisa juga dibaca Yehovah. Yang berikutnya selain Yahweh, Yehovah bisa juga dari 4 huruf mati yaitu YHWH, bisa juga menjadi Yehua. Yehua. Jadi bisa dibaca 3 saat ini, maksudnya bisa dibaca 3 dari kata dari 4 huruf mati, yaitu Yahweh, Yehovah, Yehua. Yehua. Nah, jadi saudara-saudara, Yahweh paling sering dipakai dalam Perjanjian Lama, yaitu lebih kurang ada 6.828 kali. 6.828 kali. Yang arti harafiah adalah ia yang adalah. Ia yang adalah. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15, Tuhan mendeklarasikan diri. Jadi Tuhan mendeklarasikan dirinya sebagai Aku adalah Aku. Aku adalah Aku atau Tuhan. Artinya adalah keberadaan diri yang kekal dan sumber kehidupan. Nama-nama gabungan dari Yahweh atau Yehovah atau Yehua itu sebagai berikut. Ada Yahweh Jireh atau Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kejadian pasal 22 ayat 14. Yahweh Elohim, Tuhan adalah pembebas, pencipta. Kejadian pasal 2 ayat 4. Yahweh Nisi atau bisa juga Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panji. Keluaran pasal 17 ayat 15. Yahweh Shalom, Tuhan damai sejahtera. Yesaya 9 ayat 6 dan 7, Hakim-Hakim 2 ayat 6 dan ayat 6, pasal 6 ayat 24. Yahweh Zebaut, Tuhan semesta alam. 1 Samuel 1 ayat 3. Yahweh Makadeskem, Tuhan yang menguduskan. Keluaran 31 ayat 13. Yahweh Roy, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Yahweh Sitkenu, Tuhan keadilan kita. Yeremia 23 ayat 6. Yahweh Sama,
Tuhan Maha Hadir. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Yahweh Elohim Israel, Tuhan Allah Israel, Hakim pasal 5 ayat 2. Yesaya 17 ayat 6. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Keluaran 15 ayat 26. Sekarang yang ketiga dari nama Allah. Jadi ada Elohim, ada Yahweh. Sekarang yang ketiga adalah Adonai, Tuhan atas segala sesuatu atau Tuhan atas segala Tuhan. Ulangan 10 ayat 17, Yohanes 3 ayat 11. Yang keempat Theos, yaitu Allah. Theos dalam perjanjian baru adalah terjemahan dari kata Elohim dalam perjanjian lama. Artinya Allah yang esa dan benar. Matius pasal 23 ayat 9. Yang kelima Kurios, Tuhan. Kata Tuhan menekankan otoritas dan supremasi atau Tuhan, Bapa. Yohanes pasal 4 ayat 11, Lukas pasal 19 ayat 23. Keenam, Aba, Bapa. Kata Bapa dalam PL 16 kali, dalam PB 245 kali. Bagian E dari bab 2 asas pengajaran Gereja Gerakan Pentakosta, yaitu ketritunggalan Allah. Dalam perjanjian lama, penciptaan alam semesta, Allah Bapa dan Roh Kudus terlibat bekerja sama dalam penciptaan. Kejadian pasal 1 ayat 26 terlihat dalam kata ganti jamak, bukan kata tunggal. Jadi terlihat dalam kata ganti jamak, bukan dalam kata tunggal. Dalam perjanjian baru, Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22, Matius 28 ayat 18, Lukas pasal 1 ayat 35.